Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Abang kakak dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sedang melakukan kegiatan yang namanya Spatcast, yaitu Spatas Podcast. Insya Allah Spatas Podcast ke depan akan menghadirkan program-program yang insya Allah akan memberikan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi buat abang kakak, ayah bunda dan teman-teman semuanya yang tentu menyimak. Dan di antara program tersebut kita hari ini sedang melakukan program namanya tuh Tanya Spatas. Jadi Tanya Spatas tuh ayah bunda, abang kakak, program yang memang kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang ada di SMP IT Al-Mumtaz. Dari mulai gurunya, dari mulai mata pelajarannya apa, dari mulai program-programnya. Pokoknya dari A sampai Z kita akan gali apa yang bisa kita dapatkan, apa yang pengen kita tahu dari SMP IT Al-Mumtaz. Tujuannya tentu supaya kita memberikan sebanyak-banyaknya informasi tentang SMP IT Al-Mumtaz. Nah, salah satu yang ingin kita coba tanya, cecar gitu ya, dan ini sebetulnya sudah waktu pulang sekolah, tapi saya culik dulu beliau, yaitu kita akan membahas dan pengen tahu, kita akan tanya tentang program TTQ. Nah, dan saya sudah bersama dengan koordinator TTQ SMP IT Al-Mumtaz. Beliau Ustadz Tarmizi Muhammad Yusuf atau Ustadz Tarmizi biasanya disapanya. Dan beliau sudah ada di sebelah saya, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz udah hadir Sama-sama, Afan. di program Tanya Spatas. Ini masih kosong ya Ustadz ya, nanti kita nanti kita coba pakai yang lain gitu ya, supaya lebih. Ini kan baru perdana. Nah, gimana Ustadz? Perdana senang ya Ustadz ya? Senang. Cuman tadi rasanya ada yang kurang di kerongkongannya tadi ya. Kan nanti ada endorse-nya insyaallah. Masya Allah. Oke, jadi ayah bunda, bang kakak, sebetulnya podcastnya santai saja sebetulnya. Sistemnya gitu. Nah, terkait dengan TTQ nih Ustadz Tarmizi, kita pengen tahu sebetulnya TTQ yang ada di SMP IT Al-Mumtaz itu apa? Apa-apanya? Nah, apa itu? Kepanjangannya dan lain-lainnya Ustadz. TTQ ini kalau di atas disebut dengan Time to Quran. Oh, Time to Quran. Jadi itu nama asli apa? Nama samaran. Nama samaran. Jadi baik ayah bunda, yang aslinya memang TTQ ini adalah kepanjangan dari tahsin dan tahfiz Al-Quran. Ya, yang mana ini merupakan proses pembelajaran Al-Quran yang di dalamnya terdiri dari tahsin, yaitu perbaikan bacaan, kemudian ada tahfiz, yaitu hafalan Al-Quran gitu Ustaz. Jadi memang dan kita lebih nyamannya menyingkatnya menjadi TTQ gitu. Karena memang kegiatan Al-Quran ini banyak sekali juga di lembaga-lembaga yang lain pembelajaran Al-Qurannya, dan kita nyebutnya dengan TTQ ya, dengan TTQ. Nah, TTQ itu sendiri terkhusus di SMP IT Al-Mumtaz ini porsinya tuh seperti apa, dan sekolah tuh memfasilitasi atau menyediakan ruang program TTQ itu Ustadz? Apakah memang menjadi kurikulum salah satunya atau seperti apa nih Ustadz? Ya, alhamdulillah untuk TTQ sendiri ini menjadi salah satu kurikulum yang ada di SMP IT Al-Mumtaz ya Ustadz ya. Bahkan menjadi salah satu juga yang diprioritaskan, diutamakan dalam proses pembelajaran yang ada di SMP IT Al-Mumtaz ini Ustaz. Jadi bahkan kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan ya itu sangat diberikan ruang yang sangat luar biasa. Bahkan waktu-waktunya juga lumayan banyak dikasih untuk pembelajaran Al-Quran. Ini untuk memberikan pembelajaran Al-Quran yang besar untuk anak-anak didik kita. Bahkan dijadikan
mata pelajaran juga Ya, dijadikan mata pelajaran, bahkan jadwalnya juga disamakan dengan jadwal mata pelajaran yang lainnya. Jadi untuk tahfiz ini atau TTQ ini ya Ustaz ya, ini menjadi pelajaran muatan lokal ya, khususnya di SMP Tirta Mumtaz itu sendiri. Baik Ustadz. Nah, agendanya tuh ada apa aja sih Ustadz di TTQ itu dalam satu semester atau dalam ya per semester segala macam, atau yang reguler seperti apa Ustadz? Ya, untuk kegiatannya ini ada dibagi menjadi dua ya Ustaz ya. Ada kegiatan utama dan juga ada kegiatan pendukungnya. Pendukung, oke. Ya, kegiatan utamanya di sini yaitu ada tahsin dan tahfiz regulernya Ustaz. Nah, ini yang tadi masuk dalam pembelajaran sesuai dengan jadwal jadwal KBM-nya. Berapa jam berapa kali dalam sepekan Ustaz? Ya, untuk pertemuannya sekitar 3 sampai 4 kali dalam sepekan Ustaz. Dan satu kali pertemuan itu sekitar ada 2 jam atau 2 jam pelajaran. Berarti bisa 2 kali dalam seminggu pertemuan tuh ya? Ada sepekan. 3 ya? 3 sampai 4. 3-4 ya. Jadi ada satu kali pertemuan itu ada 2 jam 2 ya. jam. 2 jam. Artinya ada sekitar 6 sampai 8 jam dalam satu pekan. Betul. Nah, dan juga kegiatan TTQ yang tadi yang reguler ini sekitar dibagi kelompoknya Ustaz. Dibagi kelompoknya sekitar 10 sampai 12 anak dan yang dibimbing oleh satu pembinanya. Ya, pembinanya. Jadi kita sebut guru Al-Qur'annya sebagai pembinanya Ustaz. Pembina TTQ. Itu di mana lah tuh Ustaz penyebarannya, kegiatannya di kelas-kelas atau ya, itu kita buat kita bagi tempatnya, ada di kelas, ada di selasar, kemudian ada di musola, ya, kemudian ada di perpustakaan, ya, ada di aula atau selasar utamanya, ya, karena kita bagi ya, di Ikhwan itu ada di gedung Ikhwan, di Akhwat itu di gedung Akhwatnya. Dan kita pengajarnya juga menyesuaikan Ustaz. Yang mengajar putra ya Ustadz ya, yang mengajar putrinya itu ustazanya. Jadi insya Allah nggak terganggu dan nggak mengganggu fokus lah ya. Ya insya Allah. Udah ditempatkan sesuai dengan yang udah ditentukan ya Ustadz ya. Kemudian untuk kegiatan pendukungnya, ini lumayan banyak ya Ustadz untuk kegiatan pendukungnya. Karena memang kegiatan pendukungnya ini untuk membantu dalam penyelesaian target dan segala macamnya untuk mencapai tujuan atau mencapai target tersebut, maka kita membuat beberapa kegiatan pendukung. Yang pertama ini ada kegiatan placement test atau tes penempatan. Tes penempatan ini proses tes awal masuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak ingin masuk di SMP Tirta Mumtaz, ini yang kelas 7 baru ya, ini dilakukanlah tes Al-Quran, tes kemampuan dia membaca Al-Quran. Berarti ini pas PPDB ya? Iya, dilakukan pada saat PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, kita tes kemampuan baca Al-Qurannya. Jadi di sana kita akan melihat kemampuan calon peserta didik yang akan masuk di SMP Tirta Mumtaz. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya itu ada ada stadium general. Ya, stadium general. Ini kegiatan biasa dilakukan pada awal-awal masuk ya Ustaz. Pada awal masuk, baik itu libur semester atau pas ajaran baru. Nah, di awal-awal kita melakukan stadium general. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya ini diantaranya ada pengenalan. Nah, ini pengenalan khusus untuk anak-anak yang baru. Ya, jadi kita kenalkan ya, apa itu TTQ, apa targetnya, apa tujuannya, tata tertibnya, apa peraturannya, tata tertibnya, seperti itu kita sampaikan di sana. Kemudian untuk yang kelas lamanya, kelas 8, kelas 9-nya ini sebagai sarana merefresh, ya, mengembalikan semangat yang sudah lama libur ya. Jadi nggak langsung TTQ reguler ya? Ya benar, tidak langsung pelaksanaan, tapi kita mulai dulu ada pengkondisian bahasanya ya, pengkondisian. Ada materi juga ya Ustaz? Ya, di sana ada materi motivasi yang kita
undang narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ada Mukhayyam Al-Qur'an. Mukhayyam Al-Qur'an. Ya, Mukhayyam Apa tuh, Ustaz? Al-Qur'an. Ini kegiatan berlama-lama dengan Quran. Oke. Masya Allah. Jadi kegiatan ini biasa kegiatan di sela-sela pertengahan semester. Nah, pertengahan semester biasanya setelah penilaian tengah semester kita melakukan kegiatan Mukhayyam Al-Qur'an ini, ya gunanya untuk mendekatkan anak-anak sekalian dengan Al-Qur'an semakin intens ya. Dekat dengan Quran, kemudian juga membantu menambah hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kan kemarin alhamdulillah dalam waktu 2 hari kemarin itu ada sampai 15 halaman. Masya Allah. Nambahnya gitu ya, nambah hafalannya. Padahal target kita paling minimal target kita pada kegiatan Mukhayyam itu 3 sampai 5 halaman. Tapi ada yang sampai 15 halaman, ada yang 10 halaman, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Mukhayyam Quran itu. Berlama-lama dalam Al-Qur'an tuh berapa lama, Ustaz? Lama-lama. Selama-lamanya. Iya, maksudnya kegiatan Iya. Mukhayyam Qur'annya. Untuk kegiatannya kita sesuai dengan jam sekolah. Dari pagi kita masuk jam 6.50 sampai jam 15.45. Jadi sesuai dengan jadwal sekolah kita pulangnya, tapi tempatnya tidak di sekolah. Oke. Tempatnya kita coba cari tempat yang lebih tenang ya, lebih enak ya, gitu. Kita menggunakan di masjid ya. Masjid Ya. Kita menggunakan di masjid. Beberapa kali kita gunakan di masjid provinsi ya, yaitu Masjid Mujahidin. Iya. Insyaallah. Itu 2-3 hari, Ustaz ya? Ya, 2-3 hari. Juga selain menghafal, di sana juga kita isi dengan tausiah ya, tausiah. Kemudian kita isi dengan tasmi Quran ya, tasmi Quran dan ice breaking juga. Ya, ada game-gamenya ya. Ice breaking untuk menghilangkan kepenatan bahasanya kalau memang penat gitu ya. Karena memang menghafal ini butuh tenang, butuh fokus. Butuh tenaga yang luar biasa ya. Betul. Tidak hanya, tapi tenaga di sini tidak hanya butuh tenaga fisik, betul ya, tapi juga tenaga imannya. Betul. Insyaallah. Kemudian selain Mukhayyam Quran kita ada kegiatan ini untuk memfasilitasi ya, memfasilitasi anak-anak kita yang memiliki kemampuan yang lebih lah untuk menghafal Quran. Kita menyiapkan kegiatan yang namanya kelas takhasus tahfiz. Kita sebut dengan Mumtaz Al-Quran. Di sini anak-anak dikasih waktu tambahan di luar jam KBM ya, untuk kembali dekat dengan Quran, untuk menghafal Quran ya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalannya seperti itu. Yang di sini anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih lah daripada yang lain kita lakukan. Walaupun ini kita buka untuk seluruh anak-anak kita, tapi ada seleksinya ada seleksinya. Kemudian yang lulus seleksi itu maka berhak untuk mengikuti Mumtaz Quran. Insyaallah. Oke. Kemudian tidak hanya untuk membantu memfasilitasi yang memiliki kemampuan, tapi yang memiliki mungkin dikatakan membutuhkan masih yang masih berjuang untuk itulah ya mencapai target. Ya benar, perbaikan bacaan, kemudian mencapai target semacamnya. Kita ada kelas intensifikasi Al-Quran. Ya. Jadi intensifikasi Al-Quran ini ada juga untuk perbaikan bacaan, ada juga untuk menambah hafalan. Ya. Jadi kita baca anak-anak yang kita rasa kurang, ini dilihat dari nilai rapotnya. Nilai rapotnya yang di bawah KKM, itu kita memberikan fasilitas untuk perbaikan bacaan atau meningkatkan bacaan minimal sampai kepada KKM-nya. Masya Allah. Itu juga ada untuk menambah hafalannya. Jadi intensifikasi Quran juga ketika ada anak-anak yang dari segi targetnya belum tercapai, kita juga melakukan intensifikasi Quran untuk membantu menambah hafalan. Jadi itu program baru atau hanya sekedar nambah reguler saja, Ustaz? Ya, itu program baru. Program yang ya, itu di luar daripada KBM. KBM. Jadi kita ada waktu tambahan. Alhamdulillah, inilah salah satu poin diberikan ruang yang luar biasa oleh sekolah gitu ya, terkait dengan Quran.
ya diberikan fasilitas-fasilitas yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya untuk anak-anak kita dengan baik dan penuh dengan Amin. kenyamanan, keikhlasan, ketulusan. Betul, amin. 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 Kemudian ada kegiatan sertifikasi hafalan. Sertifikasi hafalan apa itu, Ustaz? Ya, ini untuk apa namanya? Seperti ujian hafalan anak-anak kita yang sudah selesai minimal 1 juz dan dia siap untuk diujiankan, maka dia mengikuti sertifikasi hafalan ini. Agendanya 1 juz sekali duduk. 1 juz sekali duduk. Ya, 1 juz sekali duduk. Anak-anak kita yang lulus sertifikasi hafalan ini untuk ikut kegiatan selanjutnya ini, yaitu kegiatan wisuda Al-Quran. Wisuda Al-Quran Ya, yang lolos atau lulus sertifikasi hafalan ini. Dan ini masya Allah Ustaz, kegiatannya kita ini Oke, Ustadz Miji, apa sih sebetulnya target dari TTQ itu sendiri? Sekaligus juga menjawab sebetulnya apa manfaat dari kegiatan TTQ? Kenapa SMP ITI Al-Mumtaz itu betul-betul memberikan ruang yang besar buat program TTQ ini, Ustadz? Jadi begini Ustaz. Jadi memang kalau kita lihat saat ini sangat sangat memprihatinkan sekali bagaimana kondisi generasi kita saat ini. Kalau kita lihat memang banyak sekali yang masih memerlukan, atau kita lihat yang masih belum dapat atau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana kondisi generasi saat ini yang kelihatannya memang jauh daripada nilai-nilai Quran. Sehingga kenapa ini menjadi penting untuk ditanamkan atau dilakukan atau dibuatlah kegiatan TTQ ini kita untuk menjadi ruang atau menjadi wadah untuk mencetak generasi kedepannya yang itu dekat dengan Quran. Generasi kedepannya yang itu cinta dengan Quran. Karena ketika kita cinta dengan Quran, itu akan mendatangkan cintanya Allah SWT. Masya Allah. Maka ini sangat diperhatikan di sekolah kita terkait dengan pelajaran Quran, karena itu tadi sangat memberikan dampak yang luar biasa ke depannya. Jadi, kalau ada anak-anak kita ke depannya yang dekat dengan Quran, ya maka kita ini bukan sekedar ingin memberikan atau mengajarkan saja gitu, secara pekerjaan saja, tapi ini kita sebagai sarana kita sedang berjuang untuk mencetak generasi yang kedepannya akan memperbaiki umat. Masya Allah. Kedepannya akan memperbaiki bangsa kita. Ya. Kan nanti ketika anak-anak kita dimodali dengan Quran, kedepannya nanti akan adalah pemimpin ke depan, ya, pemimpin yang itu dekat dengan Quran dan paham nilai-nilai Quran. Ya, ada anak-anak kita lulus, ada yang nanti beberapa tahun ke depan akan jadi bupati, gubernur, wali kota, nanti mungkin ada kepala sekolah SMP, atau ada yang menjadi dosen dan lain-lain. Itu insya Allah ketika sudah dibekali dengan nilai Quran, itu akan menjadi pemimpin yang soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, sebagai koordinator sebetulnya harapannya apa nih Ustadz untuk program TTQ di SMP ITI Al-Mumtaz? Harapan ataupun ada rencana-rencana ke depan mungkin Ustadz terkait dengan materinya, programnya mungkin ditambah atau harapan yang lain-lain Ustadz? Ya, untuk ke depannya Ustadz ya. Untuk ke depan memang harapannya kalau untuk kegiatannya saya rasa tidak secara ini belum ada yang perlu ditambah, hanya saja perlu dikembangkan saja, maksimalkan ya bagaimana dikemas dengan nanti insyaallah dengan lebih baik lagi depannya, dan itu bisa semakin membangun kecintaan anak-anak dengan Quran. Ya. Jangan sampai malah sebaliknya anak-anak semakin menjadikan Quran itu momok bagi mereka gitu, kayak terbebani sekali gitu. Padahal Al-Quran itu adalah obat bagi yang senantiasa dekat dengan mereka. Maka kalau malah semakin sebaliknya jadi beban, itu artinya ada yang salah gitu kan. Jadi bagaimana
ke depan harapannya kita bisa akan membuat kegiatan-kegiatan yang itu semakin mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Kemudian untuk kedepannya juga bagaimana kami sebagai para pengajar misalnya juga semakin meningkatkan kompetensi dalam terus belajar meningkatkan kompetensinya di bidang-bidang Quran. Masya Allah, jadi terus belajar ya Ustadz ya. Ya. Ada nggak jargon ini terakhir? Ada nggak jargon atau ciri khas dari TTQ ini? Biasanya saya lihat tuh kayak ada gerakan-gerakan khusus nampaknya. Ini ada nih Ustaz. Kalau untuk sendiri ya untuk jargonnya untuk di SMP ini kita ada jargon sendiri. Jadi ketika kita bilang TTQ sepatas, maka kita menjawabnya Al-Quran di hati, mengaji jadi hobi. Al-Quran di hati, mengaji jadi hobi. Juga ada jargon secara nasional. Oke. Jadi secara nasional ini kita karena kita menggunakan metode pembelajaran Quran ilman wa ruhan, nah maka ada jargonnya juga. Jargonnya ketika disebut ta'allamal Quran, ya maka jawablah ilman wa ruhan fasih dan santun. Masya Allah. Itu target kita tidak hanya dari segi ilmannya, anak hafalannya, bacaannya, tapi juga santunnya, ruhannya, akhlaknya, ruhan di sana. Masya Allah. Syukron, jazakallah khair Ustadz sudah menemani saya di podcast perdana kita. Dan terima kasih banyak abang, kakak, ayah, bunda yang mendengarkan kami. Semoga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang program TTQ di SMP ITI Al-Mumtaz. Dan kami insya Allah akan terus memberikan informasi-informasi lain terkait apa saja yang ada di SMP ITI Al-Mumtaz. Dan mudah-mudahan bukan saya lagi nih yang host, kalau bisa anak-anak kita. Nah, anak-anak kita bisa kita berdayakan karena banyak juga yang pengen jadi YouTuber, katanya pengen jadi host segala macam ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Tarmizi, hati-hati di jalan dan teman-teman mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di program berikutnya di Sepatas Podcast. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.